Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu pada yang ada di YouTube kita ini, yang sudah chat. Pertama ada Silenter, sudah hadir, ada juga Bu Nia Khurani, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Siti Aminah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada Pak Idar Muslih, terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada pertanyaan, tapi nanti kita bacakan. Ada Salam Parmondeh, ini yang rajin sekali, terima kasih Pak Salam Parmondeh. Ada Ray Andreansen, ateis. Salam, saya ateis, coba menyimak juga. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak bersama-sama belajar. Oke. Ada Ruby Astuti. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung. Kita masuk ke pertanyaannya Ibu Nia Khurani. Salam Ustadz, apakah untuk membangun kesadaran harus langsung dengan ilmu huduri? Apakah bisa ilmu husuli mencapai kesadaran untuk mencapai bako? Terima kasih. Ya. Segala alam atau batobai menyatakan bahwa ilmu husuli itu juga bersandar pada ilmu huduri. Oh. Jadi pada hakikatnya kata alam atau batobai, segala ilmu itu kemudian bersifat huduri. Jadi bahwa pemahaman kita tentang objek di luar itu, dia menyampaikan formnya, menyampaikan surahnya, gambarannya. Tapi kesadaran kita bukan, atau pengetahuan kita bukan pada gambaran ini. Gitu. Gambaran ini hanya stimulan yang menghadirkan keberadaan objek eksternal itu pada objek mentalnya, pada alam mental, alam misal kita ya. Gitu. Jadi segala apa yang ada di alam semesta dan di luar sebagainya itu, dia ada di alam misal itu. Jadi alam misal itu sebagai blueprint bagi keberadaan alam eksternal ini. Oke. Jadi apapun keberadaan yang ada di luar pasti ada pada blueprintnya, pada alam misalnya. Jadi form itu mengantarkan kita pada, atau forma itu atau surah itu mengantarkan kita pada kesadaran masuk pada alam misal itu, sehingga keberadaan yang ada di luar itu kita saksikan di alam misalnya dalam wujudnya yang bersifat huduri, hadir pada diri kita. Ini kita bisa temukan juga misalnya pada karya ilmu huduri dan sebagainya ya, itu membuktikan objektivitas objek dari segala sesuatu. Nah, sehingga segala bentuk ilmu husuli bersandar pada ilmu huduri. Oke. Dan ilmu huduri memiliki tingkatan-tingkatan, kata alam atau batabai. Dari tingkatan yang paling dasar tentang kesadaran kita tentang rasa ya. Rasa itu segala sesuatu tentang rasa itu bersifat huduri. Jadi rasa manis, rasa pahit dan sebagainya itu huduri pada kita. Sakit itu huduri. Jatuh cinta, misalnya rasa cinta, rasa rindu dan sebagainya itu sifat huduri. Nah, ada yang bersifat tentu saja bahwa pengalaman-pengalaman batin, pengalaman-pengalaman ruhania selalu bersifat huduri. Jadi proses kesadaran manusia itu bersifat huduri. Dia dari tingkatan yang paling rendah sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Apakah kemudian pengalaman, peristiwa dan sebagainya itu adalah bagian dari kita bako ba'da fana? Belum tentu ya. Bahwa dalam perjalanan ruhani seseorang pasti dia akan mengalami kemudian beragam hal ya. Akan mengalami kemudian hal-hal yang bersifat ruhaniah ya. Pengalaman-pengalaman bersifat batiniah. Kenapa? Karena perjalanan ruhaniah, perjalanan batiniah. Dalam perjalanan itu akan banyak pemandangan-pemandangan yang disaksikan secara batiniah gitu. Bahkan Syuhrawardi dalam Maqamatus Sufiyahnya menggambarkan bahwa pada tingkatan yang lebih tinggi dari alam material itu akan menampilkan banyak sekali makhluk yang beragam ya. Dengan ini yang penduduk yang begitu beragam dengan bentuk-bentuk yang beragam pula.
lebih tinggi lagi, kita menyaksikan lebih banyak lagi, berkali-kali lipat dari penduduk yang ada pada tingkatan sebelumnya. Demikian seterusnya. Gitu. Jadi perjalanan kita akan menghasilkan kemudian pengalaman-pengalaman ruhania atau mystical experiences ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang bersifat mystical. Gitu. Macam-macam itu bentuknya, dan setiap orang tentu berbeda ya, sesuai dengan keadaan, istiadat dia dan sebagainya. Tetapi bahwa itu terjadi. Tapi apakah itu sudah menunjukkan bahwa dia kemudian baqo pada fana? Belum. Ya. Dia harus sampai pada puncak yang disebut dengan simur dalam mantiq at-thair ya. Puncak yang paling hakiki, yang ketika dia sampai pada puncak yang paling hakiki itu ya, dia terpesona, dan keterpesonaannya itu terus-menerus ada pada dirinya, dan kesadarannya tidak pernah terpisah lagi dari hakikat dia. Nah, inilah yang disebut dengan baqo ini. Bagaimana mungkin seseorang yang, misalnya saya berikan contoh sederhana begini. Ada orang yang kena malaria ketika dia berada di Papua misalnya ya. Orang Papua itu sudah tidak digigit nyamuk, malaria tidak akan terkontaminasi karena dia sudah kebal ya. Nah, tapi orang di luar itu datang ke sana, dia akan misalnya kena dengan malaria. Saya berikan contoh ya. Setiap kali kemudian nama Papua itu muncul, maka yang muncul pada dirinya itu adalah pengalaman malaria itu. Nah, tapi ini masih bersifat hal. Kenapa bersifat hal? Karena bersifat yang sifatnya sementara, yaitu ketika dia disebutkan kata Papua. Oke, saya tidak bicara buruk ya tentang Papua, tentu saja. Tapi ini kan sebagai contoh ya, bahwa banyak orang yang karena memang di situ pada banyak nyamuk malaria ya. Ini disebut dengan tabaduruz zihin. Jadi bagaimana kemudian pikiran kita itu ketika disebutkan kata Papua, yang muncul adalah kesadaran tentang malaria itu. Oke. Tapi itu ketika disebutkan. Nah, berbeda halnya ketika itu sudah menjadi sesuatu yang eksistensial padanya. Sesuatu yang hakiki, yang fana padanya itu. Jadi apapun mengantarkan dia pada kesadaran itu. Bahkan suara jarum jatuh sekalipun, itu yang muncul kesadaran tentang al-haq ini. Dia tidak pernah sirna dari dirinya. Karena itu dalam keadaan apapun yang terjadi. Sehingga Imam Ja'far mengatakan bahwa ra'aitullah qabla syai' ma'a syai' wa ba'da syai'. Aku menyaksikan Tuhan itu baik sebelum kemudian sesuatu, pada sesuatu, atau setelah sesuatu itu. Jadi ini kesadaran mutlak ya, al-baqa pada fana. Nah, ini perjalanan yang panjang sekali ya, bahwa pengalaman-pengalaman banyak terjadi ya, bahwa orang kalau dari tingkat yang paling sederhana, yaitu pada tingkat dia naik sedikit, ini Ibnu Arabi menjelaskan bahwa di atas sedikit alam material kita ini disebut dengan alamul jinniyah. Bukan tempat jin, bukan. Tapi alamul jinniyah itu alam yang karakteristiknya mirip dengan jin. Ya, orang bisa kesadarannya melompat dari sana ke sini atau keluar tempat lain dan sebagainya. Nah, dia akan mengalami banyak hal di situ. Ketika dia naik pada alamul jinniyah ini, dia akan menyaksikan baik secara batiniah atau dia dalam keadaan terjaga, tertidur dan sebagainya ya. Nah, jadi contoh sederhana alamul jinniyah itu ya ditempuh seseorang itu dicontohkan pada konteks yang sederhana ketika orang itu hendak tidur ya. Ketika dia hendak tidur, dia ada ambang tidur itu. Ambang tidur itu dia akan masuk ke Ibnu Arabi pada alamul jinniyah ini. Sehingga muncul tiba-tiba kadang-kadang di saat-saat seperti itu beragam penyaksian. Ya. Tapi penyaksian yang seperti ini penyaksian yang disebut dengan sebagai sesuatu yang sifatnya fata morgana saja ya. Tidak betul-betul hakiki ya. Tidak memberikan apapun di situ. Dia punya pengalaman, tapi betul pengalaman itu pengalaman yang bersifat ruhaniat, tapi tidak memberikan makna ya. Yang dia akan naik lagi, harus naik lagi di alam, dari alam jinniyah ini pada alamul misal ya. Baru di situ terjadi. Nah, misal juga nanti terbagi lagi ya. Ada misal yang sifatnya
muttasil ya, ada sifat yang munfasil. Muttasil itu yang masih terikat dengan alam material, sehingga dia akan mengalami penyaksian bentuk-bentuk yang bersifat material. Ada yang benar dan tidak benar pada konteks ini. Tapi ada alam misal yang bersifat munfasil, yang memang betul-betul di situ penyaksian hakiki, pengalaman ruhania yang menunjukkan keadaan ruhania diri seseorang. Karena itu misalnya Nabi mengatakan awalun nubuwah arwiyatus shadaqah. Tanda awal kenabian itu penyaksian atau mimpi yang benar ini. Tapi di alam yang bersifat alamul misal yang munfasil ya, yang terpisah. Dia betul-betul dalam hakikat ilahiyah, sehingga orang yang sampai di situ memang betul-betul sampai di situ gitu. Itu bukan fake experiences ya, pengalaman yang palsu, pengalaman yang menipu. Gitu kan Asa. Baik, saya kebacakan ini komentar dari Salam Parmundeh ya. Menurut saya, semua paparan Ustadz Khalid Ahsan lebih banyak ke ranah implementatif. Misal pengalaman-pengalaman nyata seseorang, sehingga lebih bisa dimaknai bukan sekedar narasi kaidah keilmuan. Ini nyambung lagi, seperti materi-materi pertanyaan saya termasuk di sini. Ini terkait apa-apa yang telah saya alami dan terasakan. Jadi benar-benar implementatif. Jadi memang ranah-ranah seperti manzilah ini juga wilayahnya seperti yang Fuduri itu yang lebih implementatif ya Ustaz. Ya ini kita membangun sebuah kesadaran ya, bahwa implementatif itu itu adalah sesuatu pengalaman yang bersifat praksis, pengalaman yang bersifat praktis pada diri setiap orang ya. Kita tentu tidak masuk ke wilayah itu ya, karena pengalaman praktis itu adalah pengalaman yang terjadi pada setiap individu, setiap salik yang kemudian melakukan perjalanan itu. Pengalamannya bisa beragam ya, berbeda-beda gitu. Walaupun karakteristik dari pengalaman itu mungkin suatu saat kita akan bicara ya tentang pengalaman batiniah itu dan karakteristiknya ya. Karakteristik dari pengalaman itu menunjukkan tingkat ruhani seorang. Jadi seorang yang sudah melewati tentu perjalanan panjang dari itu, dia akan tahu bahwa orang ini hanya berada pada tingkat ini misalnya ya, atau orang ini sudah berada pada tingkat yang seperti ini dari pengalaman-pengalaman ruhania atau mistikal yang terjadi padanya. Jadi macam-macam gitu kan. Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kami paparkan misal-misal di alam misal itu gitu. Macam-macam sih, bahkan ada yang berbentuk manusia seperti pada masalah Abasyarun Sawiyah ya, dan kami tamasulkan kemudian dalam wujud manusia yang seperti manusia ya, sebenarnya bukan manusia yang eksternal ya. Oke. Nah, dan ini sifatnya kemudian berbeda-beda ya, pengalaman batin itu pasti berbeda-beda, walaupun tentu ada pola yang sama ya. Yang menunjukkan kemudian kualitas atau tingkatan dari ruhaniah seseorang itu. Ini yang digambarkan oleh para arif ya, seperti Ibnu Arabi dan sebagainya. Bahkan Ibnu Sirin juga menulis karya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi ya, tentang beragam hal ya. Mimpi yang disebut adalah mimpi pengalaman batin ya sebenarnya, penyaksian yang terjadi padanya. Dia tuliskan itu dan dia jadikan itu sebagai salah satu bagian dari tuntunan proses ruhaniah seorang. Oke. Baik, Ustaz, ini dari Bapak Ray Andreansen yang ateis itu. Ada mungkin ini saran, kapan-kapan bahas dimensi lain yang mungkin ada di miliaran planet dan galaksi tata surya. Karena iptek belum menemukan tentang kehidupan di miliaran galaksi dan planet lain yang mungkin ada. Entah di galaksi lain ada makhluk yang bisa dilihat manusia ataupun nggak bisa dilihat manusia. Mungkin ini tentang semesta itu ya. Apakah ya, semesta lain? Ini kan dia merupakan manifestasi Tuhan ya. Nah, betul. Maka di satu sisi dia tidak terbatas karena dia adalah manifestasi dari zat yang mutlak. Tapi di sisi lain dia memiliki batasan karena dia adalah madhar, dia adalah manifestasi, bukan al-haq itu sendiri. Jadi apa batasan dari alam semesta secara material ini? Kita tidak pernah tahu. Akal mengatakan tidak ada batasannya. Jadi bagaimana mungkin kita akan membatasi bahwa
kehidupan hanya ada di satu planet ya, dari satu tata surya yang dalam galaksi yang memiliki mungkin ratusan tata surya ya. Sementara kemudian di luar galaksi itu ada mungkin galaksi yang tidak terbatas juga. Bagaimana mungkin kita berani memastikan ya. Dan kita akan memungkinkan iza wajadul ihtimal batalul istidlal. Ada kaidah logika, kalau ada kemungkinan maka batallah kemudian argumentasi. Gitu ya. Insyaallah. Jadi ketika orang mengatakan ada kemungkinan ada kehidupan yang lain, maka tidak mungkin orang mengatakan atau batallah argumentasi yang mengatakan tidak ada, gitu kan. Jadi ketika ada kemungkinan, sedikit saja kemungkinan terjadi, maka kepastian itu sudah tidak bisa bahkan di situ. Jadi ketika kita memungkinkan, pada akal kita memungkinkan adanya kehidupan yang lain selain dari sekedar yang ada di muka bumi ini, maka hukum akal mengatakan pasti ada. Gitu. Mustahil tidak ada karena ada kemungkinan gitu di situ. Sementara di sini kan ada ya, kita sampai sekarang itu tidak memiliki, tidak, akal mengatakan tidak ada batasan alam raya material ini ya. Yang material saja sudah tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena dia manifestasi yang tidak terbatas. Gitu. Tapi pada saat yang sama dia terbatas. Kenapa? Karena dia manifestasi. Dia bukanlah al-haq itu sendiri. Ya. Gitu. Jadi insan kamil itu seperti Rasulullah dan sebagainya ya, manusia-manusia yang mencapai derajat manusia sempurna, mereka tidak terbatas dari konteks kemakhlukannya, tapi terbatas dia sebagai makhluk. Gitu. Dalam hadis yang sangat terkenal, misalnya dalam dunia irfan atau tasawuf, al-farqu baini wa bainahu faqad fil mim fa innahu ahad wa ana ahmad. Perbedaan antara diriku dan dirinya hanya pada huruf mim. Bahwa mim itu dia ahad, aku adalah ahmad ya. Ada mimnya di situ. Nah, mimnya itu menunjukkan makhlukiyahnya. Dia sempurna, memiliki ketidakterbatasan, tapi pada saat yang sama dia ada terbatas. Kenapa? Karena dia makhluk. Gitu. Baik, Ustaz. Ini sudah masuk, ini Bu Wiwik Wijastuti, terima kasih. Pak Andi Arifin juga terima kasih. Ini Bu Wiwik Wijastuti bertanya, Ustaz, apakah kesadaran atas kehadiran jin, setan, halusinasi, suara, gambar, rasa merupakan kesadaran kuduri? Oh iya. Itu karena tidak ada di alam material ya, di dalam jiwa kita ya. Jadi dia bersifat hadir ya secara ininya di dalam jiwa kita. Tapi bukan berarti dia masuk ke dalam jiwa kita ya, tidak. Dia hadir di alam misal ya. Jadi karena itu pekerjaannya itu kan kalau di dalam Al-Quran dikatakan yuwaswi sufi sudurinas ya, sudur, bukan pada basor ya, bukan pada mata atau bukan pada ain atau zun ya dan sebagainya. Jadi bisa jadi Anda mendengar sesuatu, orang lain tidak mendengar di situ. Anda menyaksikan sesuatu, orang lain di sekitar Anda tidak menyaksikan. Gitu ya. Karena yang Anda saksikan bukan di alam material ini, alam yang non material. Dan apapun pengalaman terjadi di alam non material itu sifatnya apa? Huduri, hadir secara zatnya dalam diri Anda. Gitu. Nah, jadi itu pengalaman-pengalaman yang bersifat huduri. Tapi hal-hal yang seperti itu, jin dan sebagainya, makhluk yang sejenisnya itu pengalaman yang tingkat rendah ya. Gitu. Para arif, para salik itu biasanya mereka mengignore ya pengalaman itu, dan kemudian mereka sampai, kalau dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, sebenarnya Isra Mi'raj itu kan tingkatan-tingkatan perjalanan manazil dari perjalanan ruhaniah. Ada tingkatan-tingkatan malaikat ya. Malaikat itu bertingkat-tingkat gitu. Ada tingkatan makom para nabi ya. Bukan nabinya ya, tapi makom para nabi yang bertingkat-tingkat satu dengan yang lain gitu ya. Kedudukannya, makomatnya ya, manzilahnya. Nah, manusia akan melewati itu pada konteks sebagian penjelasan tentang irfani dari peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwa
perjalanan ruhaniyah kita akan melewati maqamun adamiyah ya, maqamul nuhiyah gitu kan, maqamul idrisiyah, maqamul kemudian musawiyah ya, kemudian maqamul isawiyah dan seterusnya ya. Maqamat itu manzilah-manzilah yang pada setiap manzilah itu punya karakteristik yang khusus gitu. Ada penyaksian yang khusus juga di dalamnya. Ada tingkatan-tingkatan malaikat juga, ada surga-surga yang berada padanya dan sebagainya ya. Nah, ini tentu yang memberikan atau menunjukkan kemudian perjalanan ruhania. Ini yang diperhatikan oleh para arif-arifan, bukan kemudian makhluk-makhluk seperti jin gitu ya, seperti yang sebangsanya gitu. Karena itu tidak memberikan apa-apa gitu. Dan itu dengan mudah disaksikan ya. Itu sangat mudah menyaksikannya sekiranya orang mau menyaksikan itu ya. Tapi para arif tidak mempedulikan itu. Dan seringnya mereka ingin menampilkan dirinya di hadapan seseorang, apakah dalam maksud mengganggu atau maksud misalnya kemudian dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, atau dia ingin berkhidmat atau melayani orang itu dan sebagainya ya. Tetapi itu tidak memberikan manfaat. Ada kalanya mungkin satu dua dia memberikan manfaat tertentu ya, seperti misalnya pada peristiwa Bas Al-Qumi yang menulis Al-Ghadir ya. Dia mencari satu riwayat, sanad dari satu riwayat itu yang dia tidak temukan pada karya, di mana sampai suatu saat dia ke pinggiran pinggiran satu tempat biasa dia menulis karya itu, di pinggiran hutan lah kayak gitu ya. Nah, dia saksikan kemudian ada satu wujud di situ yang menanti dia. Dia tanya, siapa Anda? Dan yang wujud itu berkata, aku adalah jin. Terus kenapa Anda di sini? Itu kata itu, saya selama ini memperhatikan Anda. Tidakkah selama ini ketika Anda menulis itu ada kucing yang selalu kemudian bersama dengan Anda? Itu adalah diri saya. Saya memperhatikan bahwa Anda menulis sesuatu yang besar. Kemudian Bas Al-Qumi mengatakan bahwa apa? Terus kenapa Anda datang ke sini? Jin itu berkata bahwa aku menyaksikan bahwa Anda kesulitan mencari satu sanad atau riwayat dari salah satu hadis yang sedang Anda tulis. Dan kemudian jin itu menyebutkan posisi kitab tersebut berada di mana, di maktabah apa ya, pustakaan apa. Dan betul ketika sahabat Kumi ini mencari itu ya, dia mendapatkan itu ya, mendapatkan kemudian sanad tersebut ya gitu. Dan itu disebutkan sanad yang dapat oleh tunjuk dari jin ini. Tapi kebanyakan jin itu tidak memberikan banyak manfaat ya dalam proses kehidupan kita, terutama dalam persoalan ruhani. Jadi karena itu para arif misalnya itu tidak terlalu memperhatikan lah ya tentang hal-hal yang seperti itu. Mereka memperhatikan kepada hal-hal yang lebih tinggi karena perjalanan ruhani mereka tidak lain adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Baik, Ustaz. Kita masuk ke bunia juga. Bunia itu izin Ustaz dalam membangun kesadaran harus dimulai dulu dari yang terendah, misalnya dari pengenalan materi, kemudian ke alam misal dan lain-lain, atau bisakah secara akselerasi? Jadi mungkin tahapan-tahapan dulu, tahapannya seperti apa, atau bisa langsung loncat? Itu ini ya. Jadi seperti yang ini kan ada manzilah, ada ahwal ya. Ada perbedaan. Kalau manzilah itu proses ininya, ahwal itu kan datang kepada dia, gitu ya. Dan ahwal itu bersifat mauhibah, sementara manzilah itu berdasarkan proses ruhaniyah. Dan itu bisa terjadi ya. Dalam perjalanan ruhani ini kan kita tidak pernah tahu bahwa kita hanya dituntut untuk melakukan proses perjalanan ruhaniyah, tapi bahwa tiba-tiba ada orang yang ditarik, ada kuatul, ada jazab dari Allah Subhanahu wa taala yang menarik dia sampai pada keadaan yang sangat tinggi dan sebagainya. Itu bisa terjadi ya. Seperti contoh misalnya dalam peristiwa Karbala itu kan ada Al-Hur ya.
Yang dia bagaimana kemudian ditarik dari tingkatan yang paling rendah sampai pada tingkatan yang paling tinggi, sehingga dia mampu menyaksikan bagaimana keadaan langit itu ketika dia hampir menjemput syahadahnya ya. Itu kan satu pengalaman ya yang terjadi, bahwa orang ada yang satu saat dia berada pada ini tapi dia melompat ya, mengalami kuantum ya dari persoalan ini. Bisa juga dia ditarik ya oleh zat ilahi, oleh hak gitu, sehingga kesadarannya naik sampai pada kesadaran yang tinggi. Tapi begini, itu satu tentu sangat bergantung pada istiqdat setiap orang, karena tidak mungkin seseorang yang tidak siap untuk naik sampai pada keadaan yang seperti itu tiba-tiba ditarik pada keadaan seperti itu. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan dirinya. Jadi kalau istiqdatnya tidak memadai, Anda misalnya begini, gelas itu hanya mampu menampung air yang sampai pada derajat tertentu gitu. Tapi ketika derajatnya ditambahkan lagi, ya, derajat panasnya, suhu panasnya ditambahkan lagi, menyebabkan gelas itu menjadi pecah. Demikianlah kualitas keadaan diri seorang. Kalau tiba-tiba padanya ditimpakan hal yang begitu dahsyat, ya, ya tidak semua. Karena itu bahwa kenapa kemudian kita dianjurkan melewati tahapan-tahapan itu menyiapkan istiqdat kita untuk naik secara perlahan-lahan, dan ini jauh lebih kokoh dibandingkan orang yang bisa naik dalam keadaan sekejap seperti itu, karena dia akan bisa sirna dalam sekejap juga gitu sih pengalaman itu ya. Ini dari Ray Andreansan ateis itu. Ini beliau berterima kasih atas jawaban yang tadi terkait kosmologi itu. Keren banget, saya suka. Ya, terima kasih juga. Insyaallah. Oh ya, tadi yang Bu Wiwik itu terkait dengan suara, kemudian yang Wiwi Wajastuti juga terkait dengan tazkiyatun nafs gitu. Oke, sebelum ini masuk ke closing statement, Ustaz, saya ingin informasikan kepada Bapak dan Ibu, ini ada buku mengenal tasawuf positif ya, Muhammad Taqi Jafari, bisa free ya, bisa didapatkan dengan. Saya ingin memperkenalkan ya Muhammad Taqi Jafari. Iya, silakan Ustaz. Sangat luar biasa ya, saya pernah mengunjungi beliau, tapi sudah almarhum saat ini. Dia sangat cerdas, mungkin di masa ini dia seperti seorang Ibnu Sina yang sangat luar biasa kecerdasannya ya. Dalam satu cerita, satu kisah menarik ya tentang Taqi Jafari ini. Suatu saat dia dalam keadaan sakit dan berobat di London, di UK, dan muridnya menawari dia untuk makan malam di rumah muridnya itu. Dan dia sudah berjanji untuk hadir. Tapi di malam itu di rumah muridnya ternyata Taqi Jafari tidak datang ke tempat itu. Sehingga ketika besok berjumpa dengan Taqi Jafari ini, muridnya itu kemudian bertanya, Syekh, kenapa Anda tidak hadir tadi malam padahal kita sudah menantikan kehadiran Anda? Syekh Taqi Jafari ini berkata begini, aku datang dan aku berada di depan pintu rumahmu, tapi aku menciumi makanan yang padanya ada sesuatu yang haram, sehingga aku tinggalkan. Muridnya itu berkata, apa yang haram? Saya membeli makanan dengan halal. Taqi Jafari, di mana engkau membeli makananmu? Dia berkata, ya saya membeli makanan banyak, tapi ada satu daging yang karena sulit mendapatkannya, saya beli saja begitu saja, dan saya tidak perhatikan bahwa itu ternyata tempat itu bukan pasar muslim, ya, bukan supul muslim. Nah, Taqi Jafari mengatakan bahwa dia memberikan wewanguan bau yang menyengat, sehingga aku membatalkan untuk datang ke tempatmu.
Masya Allah. Orang yang mungkin sudah demikian luar biasanya ya, sehingga sensitivitas yang ada pada batinnya itu begitu luar biasa, sehingga apapun yang haram dan segalanya itu memberikan efek pada Jiwa kita ya. Yes. Ya, Bapak dan Ibu kalau berminat mendapatkan buku ini secara free, langsung nanti menghubungi nomor yang tercantum pada chat YouTube ya. Nomornya WA 0812 2391 4000. Ya, itu langsung di sana bisa langsung. Diulangi lagi Kang Asa, sudah di ini. Insya Allah sama. Sudah ditulis ya di chat. Iya. Silakan Ustaz, barangkali closing statement sekaligus doa. Ya, bahwa seseorang yang sudah menyingkap hakikat ilahi, dia akan berada dalam kesadaran tentang hakikat ilahi itu, karena hakikat ilahi adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dia akan kesadarannya itu, kesadaran dirinya itu akan terikat ya, pada hakikat ilahi ini, dan dia akan berada dalam kesadaran itu selamanya ya. Itu baqo ba'da fana. Dan ini terjadi pada perjalanan ketiga dari perjalanan ruhaniyah seorang, di mana dia berada berasal minal haq ilal khalq ya, bil haq. Dia dari Tuhan menuju makhluk bersama dengan Tuhan. Paling tidak bahwa dalam pembicaraan kita mengenali keadaan yang seperti ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman batin kita yang mungkin mendekati keadaan yang seperti itu. Beruntunglah mungkin ada yang mengalami pengalaman yang seperti itu. Tapi yang jelas bahwa perjalanan rohania akan mengantarkan kita pada hakikat kesadaran tentang al-haq itu, karena itu janji Tuhan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan innaka kadihun kadahan famulaki. Wahai manusia, kamu itu akan dengan segala usahamu kamu akan menjumpai Tuhanmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nashku ilaika faqdan nabiyina wa ghaibatan walina wa qillatan adadina wa kasratan aduwina wa syiddatan fitanimina wa tazahuruz zamanu alaina fafarij anna bi fathi minka tuajilu ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mengadu kepadamu tentang kehilangan Nabi kami, tentang kegaiban pemimpin kami, banyaknya fitnah terhadap kami, banyaknya musuh-musuh yang membenci kami, sedikitnya jumlah kami. Ya Allah, segerakanlah hadir pemimpin yang utama yang akan membela, menegakkan kembali kebenaran, menghancurkan setiap keburukan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid yang sudah menuntaskan manzilah al-baqa. Insyaallah nanti kita bertemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.